Hai semuanya, ketemu lagi dengan komunitas bertanya, RSC menjawab. Kali ini topik yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah cara bikin portofolio virtual assistant sederhana dalam 1 hari. Kita bahas ini karena di komunitas RSC kemarin ada yang tanya, Kak, cara bikin portofolio itu gimana sih? Apa yang harus ditaruh di dalamnya gitu. Jadi kita akan bahas itu. Aku akan bahas caranya buat portofolio ini ya dalam 1 hari. Nah, beberapa stepnya aku udah coba buat. Kita langsung aja ke step pertamanya. Pertama adalah menentukan layanan yang mau kamu tawarin. Misalnya, kamu itu udah tahu skill kamu di mana, dan sekarang kamu tahu layanan apa atau service apa yang bisa kamu tawarkan ke klien kamu. Misalnya, kamu spesialisasinya di admin atau data entry, atau social media management, atau project management, atau e-commerce support, atau content creator, dan lain sebagainya. Jadi kamu udah tahu layanan apa aja. Boleh ada 1 atau 2, atau misalnya kamu general admin, terus ada beberapa service yang bisa kamu tawarin, misalnya bantu di data entry, manage email, atau bantu research, itu boleh. Kemudian, kenapa kamu harus pilih spesialisasi ini? Biar portofolio kamu itu kelihatan lebih fokus dan terlihat profesional. Jadi kalau misalnya dalam satu portofolio itu banyak spesialisasi yang kadang nggak ada korelasinya ya, misalnya IT dan content creator misalnya, boleh-boleh aja. Cuma kan kalau misalnya klien kamu ternyata lebih ke IT dan mereka melihat portofolio kamu itu masih kecampur sama content creation atau masih kecampur sama data entry, itu kan terlihat kurang profesional ya. Jadi boleh misalnya di portofolio itu kamu kasih link aja yang berhubungan dengan spesialisasi lain. Tapi dalam portofolio yang ingin kamu tawarkan ke klien kamu, lebih baiknya itu ya fokus. Kalaupun misalnya ada spesialisasi lainnya, itu saling berhubungan gitu. Setelah kamu tahu layanan apa atau service apa yang kamu mau tawarkan ke klien, step selanjutnya adalah coba kamu buat atau kamu siapkan contoh hasil kerja. Kalau misalnya kamu pemula, boleh siapkan 3-5 dulu. Tapi kalau misalnya kamu memang sudah banyak punya pengalaman, ya sebanyak yang kamu punya, yang mana kamu ingin tawarkan gitu. Kalau misalnya belum punya sama sekali, boleh dicoba 3-5 dulu. Jadi gimana caranya nih? Aku pernah bahas di video sebelumnya gimana caranya buat portofolio kalau kamu belum punya klien. Jadi bisa pakai sample work atau dummy project dari studi kasus atau project fiktif gitu, atau dummy project. Nah, itu caranya, boleh nonton video sebelumnya. Contohnya itu misalnya kamu spesialisasinya tuh di admin data entry. Jadi coba buat template spreadsheet atau buat email template, atau misalnya kamu punya email pribadi, coba kamu manage pakai label, kamu rapikan, itu kamu screenshot. Atau kamu coba buat studi kasus tentang research yang ada online research-nya, itu kamu boleh taruh. Misalnya kamu di spesialisasinya mungkin di social media management atau content creation, kamu coba deh buat desain di Canva atau buat video di CapCut atau edit video YouTube. Coba kamu buat untuk brand fiktif, atau misalnya kamu ingin studi kasus brand yang udah ada, atau kamu ingin studi kasus, silahkan itu kamu taruh di portofolio kamu. Atau kamu misalnya e-commerce VA, coba screenshot dashboard toko online dengan data dummy project kamu gitu. Atau selain itu, kamu juga selain contoh hasil kerja, kamu bisa taruh juga tools-tools yang kamu sudah pelajari. Misalnya, kamu spesialisasinya itu adalah social media VA, maka tools-toolsnya misalnya pakai Meta, atau pakai Canva, atau pakai CapCut gitu. Jadi, selain taruh skill di portofolio kamu taruh tools-tools yang kamu pelajari, dan kamu contoh, dan juga setelah taruh tools itu, kamu taruh contoh hasil kerjanya. Nah, tipsnya, kalau kamu pemula banget, belum punya pengalaman, yang bisa kamu taruh di portofolio, coba pakai nama brand fiktif, atau pakai data dari dummy project untuk jaga privasi. Tapi kalau misalnya kamu pakai studi kasus, ya nggak apa-apa, gitu, pakai data secara umum. Contoh-contoh studi kasus atau dummy project ini boleh kamu cari. Kalau studi kasus bisa kamu cari misalnya di LinkedIn gitu, atau kamu cari di Medium. Kalau untuk
cara cari dummy project atau cara buat dummy project, kamu bisa pakai bantuannya ChatGPT gitu. Jadi coba kamu buat contoh kerjanya gitu. Kalau kamu misalnya sebelumnya punya pengalaman organisasi atau kamu punya bisnis tersendiri atau kamu pernah buat konten untuk temanmu atau untuk bisnis orang lain yang kamu kenal, yaitu kamu bisa masukkan gitu. Jadi ini contoh kalau kamu sebenarnya belum punya pengalaman sebelumnya. Nah, ini step kedua ya. Step selanjutnya atau step ketiga adalah susun portofolio itu di satu dokumen. Kamu bisa pakai Canva, untuk pemula kamu bisa pakai Canva, kamu cari template portofolio, terus kamu bisa download sebagai PDF atau kamu bisa upload itu sebagai sites atau website Canva gitu. Atau kamu bisa pakai Google Docs atau Google Slides, terus kamu download lagi sebagai PDF. Atau kamu bisa pakai Notion. Nah, Notion kamu upload sebagai Notion site gitu. Nah, kamu bisa naruh yang tadi aku bilang tadi, perkenalan singkat, jadi summary, siapa kamu, terus juga layanan yang kamu tawarkan apa aja. Kamu taruh tools-tools yang kamu pelajari yang berkaitan dengan spesialisasi kamu atau layanan kamu. Kemudian setelah itu sampel hasil kerjanya. Kalau belum punya pengalaman, ya sampel hasil dummy project. Kalau ada pengalaman dari klien sebelumnya, pakai hasil pengalaman kamu. Terus kalau kamu punya review atau kamu punya feedback dari klien kamu sebelumnya yang memperlihatkan bahwa klien sebelumnya itu sangat puas dengan kamu, itu kamu bisa taruh dan kemudian taruh kontak kamu di sana. Jadi kontak atau cara hire kamu, misalnya kamu masukin LinkedIn kamu, masukin Gmail kamu, atau misalnya kamu punya Upwork profile, boleh ditaruh nama Upwork profile-nya gitu. Kemudian step yang terakhir atau step yang keempat adalah simpan dan bagikan. Jadi kalau kamu mau simpan sebagai PDF, silahkan. Kalau kamu mau upload dia sebagai website, contohnya Canva Web atau Notion Site, itu boleh. Jadi kamu cuma perlu share linknya aja, tinggal kamu update, terus kamu share linknya. Nah, kalau misalnya download sebagai PDF itu nggak enaknya adalah ketika kamu punya project baru yang ingin kamu tambahkan ke portofolio, kamu perlu edit lagi, terus kamu perlu download lagi, kamu perlu update lagi, terus kamu perlu download lagi. Nah, kalau dengan membuat website, misalnya Canva Web atau Notion Site, kamu cuma perlu update aja, linknya tetap sama gitu. Kemudian tambahkan link portofolio ini atau file PDF portofolionya itu ke LinkedIn kamu, ke CV kamu atau proposal kerja, atau misalnya kamu upload langsung ke Upwork kamu gitu. Nah, kamu itu nggak perlu tunggu sebenarnya untuk buat portofolio. Kamu nggak perlu tunggu punya klien dulu baru bisa buat portofolio, atau kamu perlu punya pengalaman kerja dulu baru bisa upload portofolio. Sebenarnya kamu bisa pakai dummy project atau hasil kerja latihan kamu, hasil internship kamu, hasil kamu volunteer, hasil pengalaman kamu sebelumnya di organisasi atau di pekerjaan sebelumnya, itu kamu bisa pakai. Jadi nggak mesti harus kerja remote dulu, harus kerja sebagai virtual assistant dulu baru bisa buat portofolio. Semoga video kali ini bisa membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada suggestion untuk membahas apa di next video, silahkan drop di komen. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.